Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penelitian kualitatif yang disusun oleh Aisyah, NIM 1914040047, Nur Fadilah 1914040054, Mustika Rahim, NIM 1914040068, Afristi Indah Mardatila, NIM 1714040066. Tujuan pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif dikenal sejak tahun 19 dan sering disebut metode alternatif. Metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, tapi dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek, sehingga partisipan menganggap dirinya berharga karena informasi dari mereka sangat bermanfaat. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fenomenologi. Penelitian fenomenologi dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari pelaku objek. Yang kedua yaitu etnografi, adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu metode teori dasar, adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya yaitu metode historis, adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan pola berpikir induktif atau empiris, rasional atau bottom up. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded teori, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atau dasar itu penelitian bersifat generatif teori, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Yang kedua yaitu perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut pandang partisipan yang diteliti sehingga bisa menemukan apa yang disebut sebagai fakta fenomenologis. Yang ketiga yaitu penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. Yang keempat yaitu tujuan penelitian kualitatif,
adalah untuk memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis. Yang kelima yaitu subjek yang diteliti. Data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan atas dasar prinsip fenomenologi, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Selanjutnya, penelitian berfungsi pula sebagai alat pengumpulan data, sehingga keberadaan tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Selanjutnya, penelitian juga berupa deskripsi atau interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Selanjutnya, penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian ilmiah atau inquiry naturalistik. Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Garis besar tahap penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua, pengumpulan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, kejelasan unsurnya, tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber daya yang sudah jelas dan sudah terinci sejak awal. Sedangkan penelitian kualitatif, kejelasan unsurnya, subjek, sampel, sumber data tidak jelas dan tidak terinci, bersifat fleksibel. Langkah penelitian pada penelitian kuantitatif, segala sesuatu sudah direncanakan secara struktur dan sistematis ketika persiapan disusun. Sedangkan penelitian kualitatif, langkah penelitian segala sesuatu sudah direncanakan secara struktur dan sistematis ketika persiapan disusun. Hipotesis untuk penelitian kuantitatif mengajukan hipotesis yang akan diuji atau dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis menentukan hasil yang diramalkan atau diprediksikan. Untuk hipotesis penelitian kualitatif tidak mengajukan hipotesis, hasil penelitian terbuka. Selanjutnya, desain untuk penelitian kuantitatif. Dalam desain sudah jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Sedangkan penelitian kualitatif, desainnya bersifat fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif. Kegiatan pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan memandang objek penelitian sebagai independen, terdapat pemisahan antara penelitian dan objek penelitian. Sedangkan pengumpulan data untuk penelitian kualitatif harus dilakukan oleh peneliti atau tidak dapat diwakilkan, memandang interaksi antara peneliti dan objek penelitian sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan bahkan partisipatif. Selanjutnya, analisis data untuk penelitian kuantitatif dilakukan setelah semua data terkumpul. Sedangkan analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Selanjutnya, tujuan atau target untuk penelitian kuantitatif. Arah dan fokus suatu penelitian ialah melalui uji teori, membangun atau menyusun fakta dan data
deskripsi, statistik, kejelasan hubungan dan prediksi. Berarti tiap langkah mengutamakan aksioma, rumus, dan soal-soal penyelesaian dan mengatasi persoalan secara langsung. Sedangkan tujuan atau target untuk penelitian kualitatif, arah dan fokus suatu penelitian ialah membangun teori dari data atau fakta, mengembangkan sintesa, interaksi, dan teori-teori yang dibangun dari fakta-fakta mendasar, membangun pengertian dan sebagainya. Berarti tiap langkah mengutamakan proses apa adanya dan tanpa dibatasi noma, rumus, dan seterusnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif. Menurut Hadi dan Haryono, ciri-ciri penelitian kualitatif ada 13, yaitu yang pertama, lingkungan alamiah merupakan sumber data langsung. Yang kedua, manusia merupakan alat atau instrumen utama pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data dilakukan secara induktif. Yang keempat, penelitian bersifat deskriptif analitik, berupa kata-kata, gambar, dan perilaku, tidak berupa bilangan atau angka statistik. Yang kelima, tekanan penelitian berada pada proses. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan proses daripada hasil. Yang keenam, pembatasan penelitian berdasarkan pada fokus. Yang ketujuh, perencanaan bersifat lentur dan terbuka. Yang kedelapan, hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. Yang kesembilan, pembentukan teori berasal dari dasar. Yang kesepuluh, pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Yang ke-11, teknik sampling cenderung bersifat purposif. Yang ke-12, penelitian bersifat menyeluruh atau holistik. Yang ke-13, makna sebagai perhatian utama penelitian. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, analisis data. Yang kesepuluh, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa prosedur dan tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berpikir induktif, sehingga perencanaan penelitian bersifat sangat fleksibel. Yang kedua, menentukan setting dan subjek penelitian. Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan tentu harus ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Subjek dari penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini, sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya, pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Analisis data secara induktif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, membuat definisi sementara tentang gejala yang dipelajari. Yang kedua, rumuskan suatu hipotesis untuk menjelaskan gejala tersebut. Yang ketiga, pelajari suatu kasus untuk melihat kecocokan antara kasus dan hipotesis.
Yang keempat, jika hipotesis tidak rumuskan kasus, rumuskan kembali hipotesis gejala yang dipelajari. Yang kelima, pelajari kasus-kasus negatif untuk menolak hipotesis. Yang keenam, bila ditemui kasus negatif, formulasikan kembali hipotesis gejala. Yang selanjutnya, lanjutkan sampai hipotesis benar-benar diterima dengan cara menguji kasus-kasus yang bervariasi. Prosedur dan tahapan penelitian data kualitatif yang keempat yaitu penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang suatu hal yang pada orang lain. Oleh karena itu, data diperoleh adalah kata-kata dan bukan bentuk angka. Seringkali data adalah sebuah kutipan langsung dari kata-kata terwawancara. Hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk life history, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri. Menurut Spratly, penelitian kualitatif dilakukan dengan 12 langkah. Yang pertama, menentukan situasi sosial. Yang kedua, melakukan observasi partisipasi. Yang ketiga, membuat catatan lapangan. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis kawasan. Yang keenam, melakukan observasi terfokus. Yang ketujuh, melakukan analisis taksonomi. Yang kedelapan, melakukan observasi terseleksi. Yang kesembilan, melakukan analisis komponensial. Yang kesepuluh, mendata temuan-temuan budaya. Dan yang terakhir, menulis laporan penelitian kualitatif. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan wawancara mendalam. Berikut ini diuraikan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, pengumpulan data dengan observasi. Sanafiah, Faisal, dan Sugiono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan, dan observasi yang tak terstruktur. Sedangkan Spratly membagi observasi berpartisipasi menjadi 4, yaitu passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam observasi tersebut, yaitu yang pertama, observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Yang kedua yaitu observasi secara terang-terangan atau tersamar. Pada saat melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Pada suatu saat, peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi untuk mencari data yang bersifat rahasia. Yang ketiga yaitu observasi tak terstruktur. Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Observasi ini dipakai karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
Selanjutnya tahapan observasi, yaitu yang pertama observasi deskriptif. Pada tahap ini, peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Yang kedua, observasi terfokus. Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan penyempitan observasi untuk difokuskan pada aspek tertentu. Yang ketiga, observasi terseleksi. Pada tahap ini, peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Yang kedua, pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Macam-macam wawancara yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Pada wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara menggunakan model ini lebih bebas daripada wawancara terstruktur, yaitu narasumber diminta pendapat dan ide-idenya karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Yang ketiga, wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua yaitu analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Yang ketiga yaitu analisis data selama di lapangan model Spratly. Spratly membagi analisis data dalam penelitian berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, analisis domain. Pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Yang kedua, analisis taksonomi. Penelitian yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus. Yang selanjutnya, analisis komponensial. Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Yang terakhir yaitu analisis tema budaya. Mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan yang keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Yang keempat yaitu model Strauss dan Corbin. Menurut Strauss dan Corbin, analisis data kualitatif khususnya dalam penelitian grounded theory terdiri dari 3 jenis pengkodean utama yaitu pengkodean terbuka atau opening coding, pengodean berporos atau axial coding, dan pengodean selektif atau selective coding. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Yang pertama, uji kredibilitas. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan,
peningkatan ketekunan dan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua yaitu pengujian transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Yang ketiga yaitu pengujian dependability. Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing. Yang terakhir yaitu pengujian conformability. Pengujian conformability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar conformability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.